Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Purika, ketemu lagi dengan saya dosen Teknik Elektro Fakultas Teknik Pak Murgunoto. Seperti hari ini saya akan membahas tentang perancangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS mandiri secara off-grid. Beberapa minggu lalu saya sudah juga membahas tentang energi terbarukan. Jadi saat ini saya membahas tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Oke, secara umum PLTS ini adalah terdiri dari beberapa komponen yang pasti, yaitu yang pertama adalah solar panel yang digunakan untuk merubah dari energi matahari menjadi arus listrik. Nah, kemudian SCC atau solar charge controller yang dalam hal ini adalah digunakan untuk sebagai pembatas arus ya apabila ada overcharge ataupun overdischarge yang akan dibatasi oleh SCC tersebut. Kemudian ada juga yaitu baterai ya, yang digunakan untuk sebagai penyimpan energi matahari tadi yang sudah dikonversikan ke energi listrik supaya dapat digunakan apabila tidak ada matahari lagi atau malam hari sebagai daya yang dapat disimpan sehingga dapat digunakan untuk menentukan beban. Kemudian ada juga yaitu inverter yang mana digunakan sebagai tugasnya adalah untuk merubah dari arus DC menjadi arus AC sehingga dapat digunakan beban-beban yang menggunakan tegangan AC sehingga dapat digunakan untuk seperti lemari es atau televisi ataupun AC dan sebagainya. Oke, seperti kita lihat dalam perancangan PLTS ini adalah sangat ditentukan daripada berapa daya yang akan digunakan atau berapa daya yang diperlukan untuk dalam suatu beban ya, dalam beban. Sehingga dalam hal ini kita harus menentukan dulu beban yang akan kita gunakan. Seperti dalam materi ini, slide ini adalah saya contohkan ini ada beberapa beberapa alat-alat yang akan digunakan. Seperti pertama kita tentukan dulu lampu. Lampu di sini ada jumlah 15 unit ya. Dan masing-masing lampu itu besarnya adalah 3 watt. Sehingga kalau kita misalkan dalam pemakaiannya itu selama 12 jam per hari. Sehingga total adalah 540 watt untuk satu hari. Kemudian ada kulkas atau lemari es, itu ada berjumlah 1. Kemudian dayanya adalah 100 watt. Sehingga dalam pemakaiannya kita anggap aja sebagai 24 jam ya, sehingga total daya yang digunakan atau daya yang diperlukan adalah 2400 watt. Nah, kemudian ada televisi, ada berjumlah 1, kemudian dayanya adalah 80, sehingga apabila kita pemakaian 4 jam satu hari, maka kita totalnya ada 20 watt. Itu juga dengan laptop ada 1, kemudian ada dayanya adalah 50 watt. Kemudian kita gunakan dalam satu hari kita 4 jam katakan itu ada 200 watt sehingga total untuk kebutuhan sehari yang akan kita rancang ini adalah 3460 watt ya. Jadi 3460 watt ini maka akan kita tambahkan sebanyak 20% ya. Supaya apa? Supaya ini adalah menambahkan karena dalam komponen-komponen PLTS ataupun solar panel itu ada kerugian-kerugian sehingga harus kita naikkan supaya daya bebannya ini jadi sekitar 20%. Sehingga kalau 20% kita tambahkan maka sekitar 4152 watt. Oke, jadi dari situ maka kita akan melihat berapa panel surya yang akan kita perlukan. Yaitu dengan rumus panel surya jumlah panel surya yang akan kita perlukan adalah pertama sama dengan jumlah beban daya harian ya. Jadi berapa daya tadi yang sudah kita butuhkan tadi 4152 watt dibagi dengan efisiensi charging. Efisiensi charging ini adalah dalam satu hari, dalam satu hari atau setengah hari ya, antara pukul 6 sampai pukul 18. Biasanya itu matahari kan tidak full ya. Jadi kita anggap
efisiensi mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik adalah sekitar 5 jam. Jadi sehingga apabila beban kita adalah 4152 watt, itu maka dibagi 5 jam sehingga hasilnya adalah 830,4 watt. Nah, ini adalah panel surya yang kita perlukan. Jadi apabila kita menggunakan panel surya sebesar 100 WP atau watt peak ya, per 12 volt, maka berapa yang diperlukan panel surya tersebut adalah 830,4 dibagi dengan 100 watt peak per 12 volt, sehingga kita dapatkan adalah sekitar 8,3 unit panel surya ya. Jadi sehingga apabila kita bulatkan, yaitu adalah 9 unit panel surya. Maka panel surya ini harus kita susun secara paralel. Kenapa? Karena kita mempertahankan tegangannya 12 volt. Karena kalau kita susun paralel berarti kita mempertahankan tegangannya, sehingga tapi arusnya akan bertambah ya, sehingga kan arusnya bertambah. Tapi tegangan tetap. Apabila kita susun secara seri kan arusnya tetap, maka tegangannya yang akan bertambah. Maka dalam kondisi ini kita mempertahankan tetap menggunakan tegangan yang 12 volt, sehingga susunan daripada panel surya ini kita susun secara paralel. Ya, kemudian panel surya ini kalau kita lihat dalam penentuannya itu posisi. Jadi paling yang sangat mempengaruhi panel surya ada banyak sekali. Pertama adalah dipengaruhi oleh intensitas cahaya, kemudian temperatur ya, kemudian kondisi cuaca, dan lingkungan, dan baik itu kemiringan panel surya ataupun dengan orientasi dari mana posisi arah daripada panel surya tersebut. Sehingga Karena panel surya ini sangat dipengaruhi oleh kondisi. Jadi sehingga berapa puncak yang akan berapa daya watt yang akan dihasilkan oleh panel surya sangat dipengaruhi oleh hal tersebut. Sehingga kita harus betul-betul merancang dalam meletakkan panel surya ini pada posisi yang paling optimal kalau bisa. Biasanya kalau dalam pemasangan atau penelitian itu adalah kita letakkan dulu panel surya sesuai yang kita inginkan, artinya posisi di mana, kemudian baru kita ambil data sekitar 1 minggu, yaitu antara pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore atau 18.00. Biasanya gitu. Jadi dari situ kita akan analisa, jadi berapa sama 1 minggu ini kita akan lihat berapa panel surya, berapa daya yang dihasilkan oleh panel surya ini, sehingga kita bisa mengetahui berarti panel surya ini kekuatannya seperti ini. Oke, ini ada beberapa contoh model penempatan daripada panel surya. Ya, jadi ini adalah sesuai dengan kebutuhan yang akan diperlukan ya. Ada yang di atas atap rumah ya secara langsung, ataupun di atas tempat parkiran ya, sehingga dia selain berfungsi sebagai atap juga sebagai konversi atau sebagai panel surya, sehingga dapat digunakan untuk dayanya untuk energi listrik. Kemudian ada juga yang diampat begitu aja di lapangan yang luas, di tanah yang luas, sehingga di situ akan dihasilkan beberapa yang biasanya memerlukan daya-daya yang sangat besar sekali, sehingga perlu lahan yang sangat besar untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga surya ini. Kemudian ada juga yang untuk setiap bergeser rumah, ada juga yang diberi tiang, ada beberapa panel surya dipasang seperti itu, sehingga dapat mengefisiensikan ruangan ataupun tempat yang akan digunakan. Ya, oke. Sekarang yang ketiga kita akan menentukan kapasitas baterai. Jadi tadi sudah kita tentukan bagaimana berapa panel surya yang diperlukan. Sekarang kita bagaimana cara menentukan kapasitas baterai yang diperlukan juga. Jadi dalam penentuan kapasitas baterai ini, maka yang kita harus asumsikan pertama kali adalah tentang DOD. Apa DOD? Itu adalah depth of discharge. Jadi dalam hal ini kita mengambil 80%. Jadi supaya apa? Supaya kalau depth of discharge itu adalah sekitar hampir 2. Jadi pada saat baterai itu mencapai 20%, maka baterai itu perlu dicas lagi. Jadi supaya lebih awet. Karena pada saat DOD ini maka baterai akan bisa bertahan lama. Jangan sampai kita baterai ini sampai kosong ya. Sehingga supaya baterai bertahan lama kita batasi sampai 80%. Ya, jadi ini akan menentukan lifetime daripada baterai tersebut. Ya, jadi asumsi yang kita pakai di sini adalah 8%, sehingga kita perkirakan baterai itu dapat bisa
berumur ataupun yaitu lifetime-nya sekitar 22 tahun ya, 2 tahun sekitar. Jadi bagaimana menentukan kapasitas baterai ini? Yaitu jumlah baterai adalah sama dengan jumlah beban daya harian, yaitu tadi ya dikalikan hari. Hari ini adalah berapa jumlah hari yang akan kita spare ya, artinya kita spare untuk apabila ada mungkin dalam satu hari itu tidak ada cahaya matahari atau mendung ya, atau mendung terus sehingga atau hujan terus sehingga kita masih dapat ada yang energi listrik yang masih tersimpan di dalam baterai. Ini adalah kita tentukan. Dalam hal ini kita akan nanti tentukan berapa hari. Kemudian ada yang pertama dibagi dengan kapasitas baterai. Kapasitas baterai di sini adalah berapa ampere hour yang akan kita perlukan. Ya. Kemudian dikalikan dengan DOD-nya tadi. Nah, kemudian dalam hal ini dalam menentukan kapasitas baterai ini kita mengambil tadi yang daya harian yang diperlukan adalah 4150 watt ya. Dikalikan sini diambil adalah 2 hari ya, 2 hari untuk spare untuk apabila tidak ada cahaya matahari atau kemudian dibagi dengan 12 volt itu tegangan daripada baterai, kemudian dikalikan dengan 105 Ah. Kita menggunakan baterai yang besarnya 105 ampere hour ya. Kemudian dikali dengan DOD-nya 0,8. Jadi di sini kita dapatkan jumlah baterai yang diperlukan adalah 8,2 unit ya. Jadi ini kita bulatkan menjadi 10 unit. Kenapa? Karena supaya tadi nanti pada saat kita merangkai baterai itu kita akan mendapatkan jumlah paralel yang sama di mungkin 55 ya. Karena 10 unit kita bisa 55. Jadi adalah untuk dalam ini baterai kita susun juga secara paralel supaya kita mempertahankan daripada tegangannya yaitu 12 volt. Kemudian nanti arusnya juga akan bertambah. Nah, kemudian yang keempat yaitu kita menentukan berapa besar solar charge controller ya. Dalam hal ini kita dalam menentukan SCC ini maka kita yang perlukan adalah data daripada data spesifikasi daripada panel surya ya. Dalam hal ini karena tadi kita menggunakan 100 WP per 12 volt, dalam hal ini dalam contoh ini adalah diketahui IST-nya atau current short circuit-nya adalah 6,6 ampere ya, satu panel surya. Nah, kemudian karena tadi kita memerlukan ada 9 panel surya, maka 6,06 ampere ini IST-nya ini dikalikan dengan 9, maka hasilnya adalah 54,54 ampere. Jadi kalau kita bulatkan itu adalah sekitar 60 ampere. Jadi kita yang memerlukan SCC sebesar 60 ampere. Ya. Kemudian yang kelima yaitu kita menentukan daya inverter. Jadi inverter ini adalah digunakan untuk merubah dari arus DC menjadi arus AC yang digunakan untuk beban-beban yang bertegangan AC ya. Jadi dalam hal ini karena kita juga perlu melihat berapa daya harian yang diperlukan ya. Jadi dalam harian ada 4152 ya membuat. Kemudian karena jadi kita diperlukan adalah yang lebih besar daripada daya harian tadi. Jadi kita di sini adalah karena inverter rata-rata kita anggap aja efisiensinya 80% ya. Jadi dia bisa mengkonversi daya dari DC ke AC adalah 80%. Maka kalau kita pakai yang inverter 6000 watt, maka outputnya adalah 4800 watt ya per 220 volt. Artinya daya ini masih mencukupi karena tadi beban harian adalah 4152 watt per hari. Jadi kita masih bisa memakai 6000 watt untuk inverternya. Dan kita sebaiknya adalah yang menggunakan adalah pure sine wave ya. Karena apa? Karena biasanya yang tipe ini kita bisa gunakan untuk untuk alat-alat yang benar-benar menggunakan tegangan AC murni ya, sehingga karena sinyal sinus yang murni ya. Nah, oke, ini adalah terakhir adalah kesimpulannya. Jadi tadi kita sudah membuat, jadi bagaimana kita membuat PLTS ya yang mandiri tadi dengan 15 lampu unit ya. Kemudian ada 1 unit TV atau televisi, kemudian 1 unit lemari es dan 1 unit laptop. Maka secara keseluruhan diperlukan adalah panel surya yaitu sebanyak 9 unit yang besarnya adalah 100 watt peak per 12 volt ya. Kemudian baterai yaitu 10 unit tadi ya, 10 unit yang besarnya masing-masing baterai adalah
105 Ah dan per 12 volt. Ya, kemudian SCC-nya atau voltage control yaitu diperlukan 1 unit sebesar 60 ampere 12 volt. Kemudian juga inverter 1 unit sebesar 6000 watt tadi per 220 volt per 50 Hz. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi ini adalah tadi sudah kesimpulan daripada membangun PLTS. Jadi PLTS mungkin kedepannya sangat berguna karena kita lihat sekarang semakin hari mungkin kebutuhan atau kebutuhan listrik semakin besar dan juga biaya yang kita perlukan juga semakin besar. Mungkin bisa jadikan alternatif untuk kita membuat PLTS secara mandiri di rumah kita ataupun tempat lain. Demikian saya kira semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira demikian sahabat Unika, dan jangan lupa sahabat Unika untuk like, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa di video pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih.